Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, untuk saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tahrid hadis. Oke teman-teman semuanya, di dalam tahrid hadis kita ada 5 pembahasan. Yang pertama urgensi, yang kedua perkembangan, yang ketiga prinsip dasar, yang keempat metode, dan yang kelima adalah manfaat. Urgensi tahrid hadis adalah sebagai sumber ajaran agama setelah Al-Quran. Hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, namun tidak mendapat penjagaan langsung dari Tuhan. Saat seseorang mengatakan hadis, maka yang terbesit atau terlintas dalam benak adalah matan dan sanad. Matan itu sendiri adalah isi dari hadis. Kemudian sanad adalah mata rantai atau silsilah keguruan yang menghubungkan seseorang dengan gurunya hingga sampai kepada Rasulullah, atau dalam hadis mauquf berhenti pada sahabat, dan pada hadis maqtu itu berhenti pada tabi'in. Kajian matan dan sanad itu sudah terdapat dalam zaman dahulu. Kajian matan itu lebih dahulu dari kajian sanad. Kajian matan itu sudah ada ketika zaman Rasulullah, sedangkan kajian sanad itu baru ada ketika terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Perkembangan tahrid hadis. Pengertian tahrid di sini berasal dari kata khoroja yang artinya keluar, sedangkan hadis artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah. Pada awalnya, tahrid dilakukan untuk mengetahui letak sebuah hadis pada sebuah kitab atau literatur. Dalam artian, tahrid di sini untuk mencari sanad dari sebuah hadis tersebut. Menurut ulama klasik belum mengenal tahrid karena banyaknya hafalan dan wawasan yang luas mereka. Kedebitan mereka sangatlah tinggi sehingga ketika mereka memperdebatkan suatu persoalan, mereka akan mengutarakan sebuah hadis. Metode tahrid hadis yang pertama dengan menggunakan indeks nama sahabat. Hal ini digunakan ketika nama perawi telah diketahui. Yang kedua, metode kata pertama adalah matan. Digunakan ketika mengetahui dengan pasti ungkapan awal dari matan hadis. Yang ketiga, tematis hadis. Digunakan oleh orang yang memiliki cita rasa atau dzauk ilmiah yang memungkinkannya menentukan tema bagi hadis yang sedang dikaji. Yang keempat, dengan penelusuran berdasarkan kondisi sanad dan matan. Beberapa kitab atau literatur mengoleksi hadis yang memiliki kekhasan tersendiri. Jadi terdapat sanad dan matan yang berbeda. Prinsip dasar dalam tahrid hadis. Tahrid bersifat mandiri. Kajian dilakukan pada satu sanad periwayatan. Yang kedua, memaparkan informasi hadis banyak mungkin, baik dari penilaian ulama akan kualitas sanad, ketersambungan sanad, dan lain sebagainya. Yang ketiga, diriwayatkan lebih dari satu orang sahabat, sehingga sahabat-sahabat tersebut dicantumkan ke semuanya. Yang keempat, berdasarkan substansi matan hadis. Yang kelima, dilakukan terhadap sebuah riwayat. Yang keenam, menelusuri lebih jauh ketika terjadi perbedaan. Manfaat tahrid hadis. Yang pertama,
diketahui letak hadis dari sumber-sumber primer. Yang kedua, mengetahui kualitas hadis, baik itu hadis doif atau hadis sahih. Yang ketiga, mengetahui hadis tersebut benar-benar hadis atau bukan, karena saking banyaknya hadis-hadis palsu. Yang keempat, mengetahui arti kata asing atau gharibah. Dengan adanya perbandingan dari beberapa hadis, maka akan diketahui arti-arti kata yang asing tersebut. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.